Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Imani Fatihah dengan NIM C1B021090. Alhamdulillah, malam ini saya berkesempatan lagi untuk menjelaskan PowerPoint saya. Kali ini yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa serta Transaksi dan Jurnal Perusahaan Jasa. Adapun untuk memenuhi tugas Bapak Wirmi Eka Putra SEMM sebagai dosen pengantar akuntansi. Baiklah, untuk membersihkan waktu, langsung saja ke judul PowerPoint saya yang pertama, yaitu Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Siklus akuntansi setiap perusahaan tentunya berbeda. Mendengar tentang jawaban perusahaan jasa pasti sudah tidak biasa di telinga kita. Semua orang pasti tahu tentang perusahaan jasa. Hal ini dikarenakan aktivitas perusahaan jasa sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti jasa laundry, jasa ojek, jasa fotokopi, travel, dan masih banyak lagi. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Dan apa itu perusahaan jasa? Menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan pemilikan. Sama dengan Kotler, Adrian Paine mendefinisikan perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible atau tidak berwujud dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau dengan barang miliknya sendiri, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Sementara Grönroos menyebutkan bahwa perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki serangkaian aktivitas intangible antara dua pelanggan dan karyawan jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Adapun kesimpulan dari pengertian di atas, saya simpulkan bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud untuk melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible atau tadi tidak berwujud dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen dan karyawan jasa. Materi selanjutnya yaitu jenis transaksi laporan keuangan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, pembelian. Transaksi pembelian ini adalah kegiatan membeli suatu produk. Kegiatan membeli suatu produk. Transaksi pembelian ini yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti pembelian peralatan dan perlengkapan kerja. Selain itu, proses tadi dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan. Serta setelah proses tadi itu berlangsung, selanjutnya kita harus mencatat transaksi lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian yang dilakukan. Selanjutnya, pendapatan. Seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun pendapatan dari perusahaan jasa yakni pendapatan dari layanan yang telah diberikan. Oleh karena itu, para pengusaha jasa akan memberikan layanan yang terbaik. Transaksi pendapatan wajib atau transaksi pendapatan tersebut dicatat dalam pembukuan perusahaan baik tunai maupun kredit. Selanjutnya, pembayaran beban-beban. Selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan, perusahaan jasa juga memiliki biaya atau beban. Adapun contoh beban-beban tersebut yang biasanya dikeluarkan seperti beban tagihan, listrik, telepon, internet, administrasi, dan beban-beban lainnya. Selanjutnya, penerimaan piutang. Piutang merupakan penjualan atau pemberi layanan yang dilakukan secara kredit sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan yang dilakukan. Maka konsumen akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Sehingga pada waktu pelunasan piutang perusahaan juga harus mencatatnya. Selanjutnya, penanaman modal atau investasi. Pada saat pertama kali didirikan, pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun investor. Nah, semua itu investasi juga harus dicatat dengan baik, apalagi jika dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain. Dengan demikian, pembagian hasil dari pengembaliannya jelas. Selanjutnya, transaksi. Dalam akuntansi, transaksi bisnis atau dikenal juga sebagai transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan berdampak pada posisi keuangan suatu perusahaan. Saya ulangi, segala kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan berdampak pada posisi keuangan suatu perusahaan. Dan apa itu transaksi? Pengertian sederhana dari transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa, atau aset keuangan. Sedangkan dalam akuntansi dapat diartikan sebagai aktivitas bisnis apapun yang berdampak langsung pada status finansial dan laporan keuangan bisnis. Peristiwa tersebut dapat kita ukur secara moneter dan berdampak pada posisi keuangan bisnis sehingga disebut sebagai transaksi. Adapun di sini contoh atau bentuk-bentuk transaksi. Yang pertama, penjualan secara tunai maupun kredit kepada pelanggan. Yang kedua, menerima pembayaran tunai dan faktur invoice yang telah jatuh tempo dari pelanggan. Selanjutnya, memberi aset tetap dari supplier. Pencatatan penyusutan atau depresiasi aset tetap dari waktu ke waktu. Selanjutnya, memberi persediaan barang dari supplier. Selanjutnya, melakukan investasi di bisnis lain, meminjam uang dari kreditor, membagikan dividen kepada para investor, dan yang terakhir menjual aset ke pihak ketiga. Adapun jenis-jenis transaksi. Berdasarkan hubungan institusional, transaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, transaksi internal. Transaksi internal terjadi di mana tidak ada pihak eksternal yang terlibat. Hal ini tidak melibatkan pertukaran antara kedua pihak, melainkan peristiwa yang dapat diukur secara moneter. Contoh, pencatatan penyusunan aset tetap dan realisasi hilangnya aset yang disebabkan oleh kebakaran. Yang kedua, transaksi eksternal. Pengertian dari transaksi eksternal adalah jenis di mana bisnis bertukar nilai dengan pihak eksternal. Sebagian besar hal ini dilakukan oleh bisnis apapun. Contohnya termasuk pembelian barang dari supplier, penjualan barang ke pelanggan, pembelian aset tetap untuk keperluan bisnis, pembayaran sewa kepada pemilik, pembayaran tagihan gas, listrik atau air, pembayaran gaji kepada karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan penukaran uang. Yang pertama, transaksi tunai merupakan transaksi di mana uang tunai dibayarkan atau diterima langsung pada saat transaksi terjadi. Misalnya, Anda menjual beberapa produk kepada pelanggan seharga 50.000 dan pelanggan tersebut langsung melakukan pembayaran di saat itu juga. Selanjutnya, transaksi non tunai. Jenis transaksi ini terkait dengan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Misalnya, jika perusahaan A membeli mesin dari perusahaan B dan melihat bahwa mesin itu rusak, pengembaliannya tidak akan memerlukan uang tunai yang dikeluarkan, sehingga termasuk dalam transaksi non tunai. Selanjutnya, transaksi kredit. Dalam jenis kredit, uang tunai tidak langsung berpindah tangan pada saat transaksi terjadi. Dengan kata lain, uang tunai diterima atau dibayarkan di masa mendatang. Misalnya, Anda membeli beberapa barang dagangan dari vendor Anda seharga
10 juta di atas permintaan Anda, vendor Anda setuju untuk menerima pembayaran sebesar 10 juta untuk barang yang dijual kepada Anda di bulan berikutnya. Selanjutnya, transaksi berdasarkan tujuan. Yang pertama, transaksi bisnis. Segala bentuk kegiatan sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa bangunan, iklan, dan pengeluaran lainnya. Selanjutnya, transaksi non-bisnis, tidak melibatkan penjualan atau pembelian, contohnya seperti donasi dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yang terakhir, transaksi pribadi. Contohnya dilakukan untuk keperluan pribadi seperti perayaan ulang tahun. Materi selanjutnya yaitu jurnal transaksi perusahaan jasa. Adapun pengertiannya yaitu secara definisi, jurnal umum merupakan alat pencatatan yang berbentuk 2 kolom dan berfungsi untuk mencatat setiap transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan usaha jasa. Maka dari itu, jurnal umum perusahaan jasa ini dicatat sebagai nama perkiraan atau akun tertentu dengan jumlah debit dan kreditnya yang harus sama sesuai dengan terjadinya urutan waktu. Dan selanjutnya, sebelum adanya pemostingan ke dalam buku besar, maka setiap transaksi yang terjadi dalam jurnal akuntansi keuangan harus dicatat terlebih dahulu, karena jurnal ini sering dijuluki sebagai buku pencatatan yang pertama. Selain itu, istilah transaksi dikenal sebagai suatu kejadian atau peristiwa di mana usaha jasa Anda berkaitan dengan pihak internal ataupun pihak eksternal, sehingga bukti transaksi tersebut berupa nota, kwitansi, faktur, dan sebagainya. Dengan demikian, cuma bukti transaksi saja yang harus dinilai dengan satuan mata uang, sehingga nantinya dapat dicatat ke dalam beberapa jenis jurnal akuntansi atau transaksi keuangan. Selanjutnya, adapun manfaat jurnal transaksi perusahaan jasa, yaitu yang pertama, menjadi alat untuk menunjukkan pengaruh dari setiap akun atas transaksi usaha jasa. Yang kedua, menjadikan pencatatan sebagai fungsi historis, yang dimana jurnal ini juga memberikan gambaran transaksi perusahaan secara urutan terjadinya waktu. Selanjutnya, adanya jurnal ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian jurnal khusus lainnya, yang dimana pengerjaannya juga dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, pencatatan jurnal ini memberikan kesediaan ruang yang cukup untuk mencatat keterangan pada suatu transaksi, sehingga nantinya pencatatan bisa mudah dipahami dan jelas. Dan yang terakhir, jurnal memiliki fungsi sebagai analisis transaksi ketika mengalami kesalahan pencatatan apabila transaksi tersebut langsung dicatat ke dalam buku besar. Dan adapun tahapan-tahapan membuat jurnal umum perusahaan jasa. Yang pertama, mengerti saldo normal akun transaksi. Sebagai cara membuat jurnal umum yang benar, maka tahap yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus memahami saldo umum dari setiap akun agar tidak salah dalam mencatat saldo normal. Kita perlu juga memahami persamaan dasar akuntansi seperti aset sama dengan utang, tambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Dan selanjutnya, simpan dan analisa bukti transaksi. Selanjutnya kita harus memiliki dan menyimpan bukti transaksi. Mengapa? Karena bukti transaksi ini sangat penting sebagai pencatatan dalam sebuah jurnal dan menjadi bukti adanya suatu transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Sebagai contoh, kwitansi, nota, invoice, faktur, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bentuk pencatatan dan jurnal umum. Terakhir tahap yang harus dilakukan yaitu dengan menyiapkan bentuk pencatatan jurnal umum sebagai double entry system yang mengakibatkan dua posisi keuangan debit
dan kredit dalam jumlah yang sama. Baiklah, dari materi yang di atas dapat saya simpulkan bahwa materi di atas sangatlah saling berkaitan. Adapun seperti transaksi dengan jurnal itu tentunya sangat berkaitan di dalam perusahaan jasa. Itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan dari PowerPoint saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.